Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang bergenre action yang bersetting di negara Hong Kong, yaitu yang berjudul Runaway 2014. Dan film ini agak lumayan jadul ya, jadi nggak apa-apa kita bahas film jadul lagi. Dan mungkin saja dari kalian belum pernah nonton film ini. Dan di film ini menceritakan seorang pemuda asal Indonesia yang harus berurusan dengan gangster mafia di Hong Kong. Film ini dibintangi aktor ganteng Al Ghazali, anaknya Ahmad Dhani, dan aktor-aktor berkelas lainnya. Daripada berlama-lama spoiler di awal, yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Cerita film ini diawali dengan diperlihatkannya negara Hong Kong yang begitu megah dan ramai dengan kesibukan orang-orang di sana. Terlihat seorang pemuda yang bernama Musa yang diperankan oleh Al dan ayahnya yang bernama Surya sedang di dalam mobil untuk menuju hotel di Hong Kong tempat mereka menginap nanti. Ayah Musa adalah seorang pebisnis kaya raya yang ada urusan pertemuan penting di negara Hong Kong tersebut bersama rekan bisnisnya, dan sekaligus membahas tentang perjodohan Musa dengan anak rekan bisnisnya itu. Sedang di sisi lain, terlihat seseorang mengenakan maskot ayam atau yang biasa kita lihat para badut yang berada di pinggir-pinggir jalan sambil memainkan musik ya. Oke, lanjut. Kemudian satu rekannya sedang berusaha mencari mangsa untuk mencopet. Setelah berhasil mengambil dompet salah satu turis di sana, akhirnya si maskot ayam harus berlari menghindari kejaran polisi yang ada di sana. Dan ia dibantu oleh rekannya sebagai petunjuk arah karena sang turis telah menyadari dompetnya telah hilang dan melaporkan hal itu kepada petugas di sana. Sehingga saat sang maskot ayam berlari memasuki gang sepi dan mengelabui para polisi, ia pun segera melepas pakaian maskotnya tersebut. Dan perempuan ini bernama Tala. Tala terpaksa menjadi copet karena suatu alasan yang membuat dia harus melakukan itu. Nanti kalian bakalan tahu ya kenapa alasan dia melakukan itu. Oke, lanjut. Tala sendiri dibantu oleh rekannya yang tak lain adalah pamannya sendiri yang bernama Tony. Mereka berdua pun bertemu di sebuah jembatan dan membagi hasil rezeki hari itu. Kemudian Tala pun berjalan pulang ke rumah, sedangkan Tony lebih memilih untuk pergi bermain judi. Di saat yang sama, Musa dan ayahnya telah tiba di hotel dan ayahnya meminta Musa agar istirahat karena besok akan ada pertemuan 5KG. Oke, canda ya. Maksud saya adalah dengan Mr. Smith yang merupakan ayahnya dari Jenny, sekaligus rekan bisnis ayahnya. Tetapi Musa lebih memilih untuk menghabiskan malam itu untuk berjalan kaki sambil menikmati kota yang ada di Hong Kong. Hingga saat di persimpangan, akhirnya pertemuan pertama Tala dan Musa pun terjadi, yang saling berlawanan arah, karena mereka masih belum mengenal satu sama lain. Kemudian, scene berpindah di mana terlihat Tony sedang bermain judi bersama teman-temannya. Tony yang kalah terus-terusan, di mana hal itu membuatnya sangat frustasi. Kemudian lawannya itu pun menawarkan pinjaman tapi bukan pembiayaan ya, namun hanya pinjaman biasa agar bisa bermain judi lagi. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang terlempar lewat jendela dan berkata bahwa Felix yang akan datang ke tempat itu untuk menagih hutang kepada teman Tony. Perlu diketahui bahwasanya Felix yang adalah salah satu bos gangster yang ada di Hong Kong. Dan akhirnya perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Dan Tony hanya bisa bersembunyi ketakutan. Hingga ia sadar ada duit yang nganggur di atas meja judi, ia pun mengambil uang itu dan kemudian kabur. Tanpa ia sadari, itulah awal bencana untuk dirinya. Tony pun keluar dari tempat itu, namun pemilik uang itu melihat Tony dan langsung mengejarnya. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tony pun harus bersusah payah menghindari kejaran dari temannya itu, hingga saat ia merasa terkepung karena di depannya sudah ada anak buah Felix yang bos gangster.
Dan ternyata mereka tak mengincar Tony, melainkan teman Tony karena telah berhutang banyak kepada bos Felix Yang. Mereka pun langsung memberikan pukulan secara membabi buta. Dan ia kemudian mengatakan bahwa uang itu ada bersama Tony. Mereka yang mengetahui bahwa Tony yang membawa uangnya lantas langsung mengejar Tony. Di saat itu juga, tak sengaja Musa melihat Tony yang sedang dihajar gangster itu, dan ia langsung menolongnya. Mereka yang kaget dengan kedatangan Musa lantas ingin menghajar Musa. Namun di saat itu juga datang asisten dari ayahnya Musa, dan di situ ia meminta maaf kepada para gangster itu bahwa ini hanya salah paham saja. Ia pun melarang Musa untuk berurusan dengan para gangster itu, karena mereka sangat-sangat berbahaya. Oke, lanjut. Kemudian para gangster itu pun melanjutkan pengejarannya untuk menangkap Tony. Karena kota yang sangat ramai, akhirnya Tony bisa meloloskan diri dari para gangster itu. Setelah berhasil mendapatkan uang itu, Tony pun langsung menikmatinya dengan cara abok-abokan ditemani dua orang wanita. Namun sialnya, ternyata dua wanita itu juga seorang pencopet alias perampok. Dan mereka berhasil merampas uang Tony dengan cara memanfaatkan kesempatan saat Tony mabuk berat. Hingga pada saat pagi harinya, Tony baru menyadari bahwa uang yang ada di dalam tas itu telah hilang sirna, sehingga membuatnya sangat histeris dan hampir menjadi gila. Scene pun berganti saat Musa dan asistennya mereka berjalan-jalan sambil menikmati megahnya kota yang ada di Hong Kong, dan tak sengaja bertemu dengan maskot yang tak lain adalah Tala. Musa pun meminta asistennya untuk memoto dirinya bersama maskot itu. Karena keahliannya memainkan tangan, Tala pun dengan cepat mengambil dompet Musa tanpa berhembus angin. Kemudian Musa pun tersadar bahwa dompetnya telah hilang, dan mereka baru menyadari bahwa maskot itulah yang telah mengambilnya. Ia pun segera mengejar maskot itu. Namun karena terlalu ramai dengan orang-orang dan ia tak hafal dengan tempat itu, akhirnya Musa kehilangan jejaknya. Setelah mendapatkan semuanya, Tala dan Tony pun membagi hasil yang telah mereka dapatkan. Kemudian Tala melihat uang Rp100.000 asal Indonesia dan kunci VIP kamar hotel milik Musa. Tala pun berniat mengembalikan paspor dan kartu identitas Musa, karena ia merasa bahwa pasti Musa memerlukan semua itu. Sehingga hatinya pun tergerak untuk mengembalikannya. Singkat cerita, ia pun masuk ke kamar Musa. Tala pun sedikit mencoba merasakan kamar mewah dan berbaring santai. Di saat itu juga Musa dan ayahnya bersama Jenny dan ayahnya sedang makan malam bersama. Kemudian Musa meminta izin untuk pergi ke toilet. Merasa ada orang yang masuk, Tala pun langsung bersembunyi dan akan kabur dari tempat itu. Menyadari ada orang lain di kamarnya, Musa pun segera mengejar Tala, namun ia tak berhasil, sehingga membuat sepatu Tala tertinggal sebelah di kamar hotel Musa. Bermodalkan sepatu itu pula, hari demi hari Musa mencari Tala, karena ia tak mengetahui di mana keberadaan Tala. Lagi ngapain, lagi di mana, dan sama siapa. Sampai suatu hari Musa tak sengaja melihatnya dan terus mengikuti Tala dan terhenti di sebuah taman saat Tala sedang duduk santai bersama ibunya. Musa pun berniat mengikuti Tala lebih jauh lagi, tetapi Jenny tiba-tiba saja datang menghalangi Musa dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat perbelanjaan, Musa melihat sepatu yang sama persis dengan milik Tala yang pernah ditinggalkannya. Kemudian scene berpindah. Ketika itu, Tony sedang berjalan di malam hari. Kemudian ia dikejutkan dengan anak buah bos gangster itu, karena mereka sudah mencari Tony untuk menagih hutangnya. Kemudian perkelahian pun terjadi.
Karena kalah jumlah, akhirnya Tony kalah dan pingsan. Dan ia pun dibawa ke tempat bos gangster itu. Bos gangster itu pun memperingatkan Tony untuk secepatnya membayar hutangnya. Kalau tidak, maka nyawa Tony dalam bahaya. Scene pun berpindah, karena kondisi ekonomi dan ibunya yang sudah sakit parah, dan juga Tony yang harus bayar hutang, sehingga membuat Tala dan pamannya akan mencari uang dengan cara pintas, yaitu bermain judi di acara pacuan.